Ya, saudara-saudara, saya pernah diajak encounter atau retreat perjumpaan dengan salib. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pendeta Jack Hayne dari Australia mengajak saya dengan 22 pemimpin dari berbagai negara. Kami pergi ke sebuah tempat retreat dan di sana kami diajak untuk berdiri di depan salib. Dan saya masih ingat sekali, saya memegang mahkota duri ini. Saya memegang mahkota duri dan paku. Dan menghadap ke salib dan diminta untuk coba bayangkan. Ketika kamu memandang salib, apa yang terjadi di dalam dirimu. Nah saudara-saudara, ternyata hari itu menjadi hari titik balik dalam kehidupan saya. Waktu saya mulai memahami apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat saya. Hari itu saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Mengalami salib. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk pagi hari ini, mari dekat dengan salib. Mari kita memahami salib. Mari kita mengalami salib. Apa artinya mengalami salib? Bayangkan kalau dirimu sendiri yang disalib. Apa yang terjadi dengan dirimu kalau engkau disalib? Kalau saudara tidak berani mengalami sendiri, berdirilah dekat dengan salib untuk memahami apa yang Yesus lakukan. Yohanes 19 ayat 25. Saudara yang ada Alkitab, baca Yohanes pasal 19 ayat 25, 26 dan 27. Saudara sudah menemukan? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria yang berdiri di dekat salib. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya, kenapa yang ditulis oleh Yohanes, dekat dengan salib Yesus berdiri ibunya? Mana Petrus? Mana Matius? Mana Filipus? Mana Bartolomeus? Mana mereka semua yang beberapa jam sebelumnya mengatakan, Guru, kalau semua yang lain meninggalkan engkau, saya Simon Petrus akan menyertai engkau sampai mati. Tapi pada saat Yesus disalibkan dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, wanita-wanita. Hanya 1 muridnya yang ada di situ mendampingi ibunya, yaitu Yohanes. Yang lain menjauh, yang lain ketakutan, yang lain tidak berani berdiri dekat salib. Ini memprihatinkan sekali saudara-saudara. Injil Yohanes sengaja menuliskan ini karena ada makna khusus. Berdiri dekat salib. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya pada pagi hari ini berdiri dekat salib. Apa yang terjadi ketika Anda berdiri dekat salib? Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri bagaimana Yesus menderita. Anda menyaksikan bagaimana Yesus dipaku, bagaimana dia lambungnya ditusuk, bagaimana dia kehausan, bagaimana dia mengalami penyiksaan yang luar biasa berjam-jam. Dan saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk mendengar beberapa kata ini. Dan hanya saudara yang dekat dengan salib yang bisa mendengar kata-kata ini. Yang jauh dari salib, saudara sulit untuk mendengar. Maksudnya apa? Dengan mendengarkan, saudara memahami maknanya sekaligus. Saudara akan menerapkan kebenaran yang saudara tangkap dari pengalaman salib sebagai sebuah tanggung jawab yang harus saudara lakukan dalam hidup. Yang pertama, ada 7 perkataan Yesus dan setiap perkataan mengandung makna dan mengandung tanggung jawab bagi kita semuanya. Yang pertama, Lukas 23 ayat 34. Saya yakin Maria dan 4 orang yang lain, Maria dengan Yohanes dan beberapa ibu yang dekat dengan salib itu
mendengarkan kalimat ini. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh saudara-saudara, sementara Yesus mengucapkan itu, kemungkinan kalau Petrus mendengar bahwa Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah, Petrus mungkin akan lebih cepat bertobat. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkali Tuhan, dia menjauh dari salib. Kalau Yudas Iskariot mendengar kalimat ini, ya Bapa ampunilah, mungkin dia tidak akan gantung diri. Karena dia mau menyesali dan bertobat. Karena apa? Tuhan mengampuni segala kejahatan dan kesalahan kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Di salib, seluruh dosa dunia diampuni oleh Tuhan. Di salib semua dosa-dosa saudara, dosa yang dulu pernah Anda lakukan, dosa yang sedang Anda lakukan, dosa yang akan Anda lakukan, dibereskan di kayu salib. Salib adalah tempat pengampunan. Jadi kalau Anda dekat dengan salib, saudara harusnya merasakan pengampunan. Dan tidak ada lagi rasa bersalah yang bersarang di dalam hati saudara. Siapa yang sampai hari ini suka dikejar-kejar rasa bersalah? Saudara-saudara yang kadang-kadang, aduh saya bersalah ya. Kenapa dulu saya melakukan sesuatu yang bobrok ya kan? Dan setiap kali saya melihat anak hasil daripada hubungan gelap itu, saya merasa bersalah. Tuhan bisa mengampuni. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah melakukan kejahatan dan setiap kali lewat tempat di mana Anda melakukan kejahatan, muncul kembali rasa bersalah. Tuhan bisa mengampuni. Mungkin saudara pernah mencuri atau melakukan sesuatu, kemudian setiap kali Anda ingat wajah orang itu yang Anda curi HP-nya, Anda rasa bersalah. Saya kasih kabar baik. Kalau Allah mengampuni, dengar, semua harus mengucapkan ini. When he forgive, he forget. Coba bisa mengucapkan enggak? When he forgive, he forget. Ketika Allah mengampuni, dia melupakan. Sejauh timur dari barat, dia membuang dosa saudara. Kesukaan Anda adalah kadang-kadang Anda mancing masa lalu. Sudah jelas-jelas waktu engkau minta ampun sudah diampuni. Kenapa diingat-ingat lagi? Ya kan? Apalagi kalau saudara setiap kali marah saudara selalu mengingat Dulu kamu pernah melakukan ini kepada saya kan? Berapa kali kamu selingkuh? Dulu. Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah memaafkan. Maka tanggung jawab saudara setelah Anda menerima pengampunan dari kayu salib, tolong hiduplah dalam pengampunan. Jadilah pribadi yang mudah mengampuni. Tengok teman saudara, saudara yang nonton sendiri ngomong seperti ini. Jadilah pribadi yang mudah mengampuni. Saya kok kurang yakin dengan ucapan saudara. Tolong tengok teman saudara sambil sedikit yakin begitu. Jadilah pribadi yang mudah mengampuni. Amin. Ini resiko kalau Anda dekat dengan salib. Maka setiap kali Anda mengingat salib, dengar baik-baik. Tolong bercermin, masihkah ada kepahitan? Masihkah ada geram? Masihkah ada dendam? Masihkah ada rasa bersalah? Kalau masih ada, mohon maaf. Kalau selama ini saudara pergi ke gereja, melayani, baca Alkitab, ikut doa, apalagi pemuritan, tapi masih hidup dalam dendam dan kepahitan, saya harus mengatakan Anda sedang melecehkan kuasa salib. Karena apa? Yesus mengatakan, kalau pengampunan yang diberikan kepada kita ini cuma-cuma. Dan kalau engkau diampuni dengan cuma-cuma, maka berikanlah pengampunan kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda semuanya, ini penting sekali bahwa kalau Anda tidak berani dan tidak bersedia mengampuni saudaramu, mohon maaf, Anda sulit akan mendapatkan pengampunan. Karena di dalam doa Bapa kami dikatakan,
ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kesediaan Anda untuk mengampuni akan menentukan pengampunan yang Anda terima dari Tuhan. Maka istri-istri, ampunilah suamimu. Amin. Istri-istri, ampunilah suamimu. Semua suami bilang haleluya. Semua suami bilang haleluya. Semua istri bilang puji Tuhan. Berani mengampuni? Amin. Sekarang suami-suami, ampunilah istrimu. Anak-anak, ampunilah orang tuamu. Orang tua, ampunilah anak-anakmu. Saudara-saudara, di dalam salib ada kuasa pengampunan. Mungkin saudara mengatakan, Pak, Bapak bisa ngomong. Tapi kalau Bapak ngalami kayak saya ditinggal selingkuh 3 kali. Bagaimana saya bisa mengampuni, Pak? Saya sudah ambil pisau ini. Kalau sampai dia tidak bertobat, saya potong. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau Yesus sudah memberikan pengampunan, maka kita dituntut untuk hidup di dalam pengampunan. Amin. Yang kedua, apa makna salib? Di kayu salib ada 2 orang penjahat. Sebetulnya mereka perampok. Yang satu kurang ajar karena mengatakan, oh kalau kamu anak Allah, turunkan dirimu dari salib. Tapi ada satu yang mengatakan, Yesus ingatlah aku. Kalau engkau datang kembali, jangan lupa aku. Nah saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang saya mau meneguhkan kepada Anda semuanya. Tidak ada nabi, tidak ada orang suci, tidak ada malaikat yang berani mengucapkan ini. Hanya Yesus yang mengucapkan ini. Dia mengucapkan kalimat ini. Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Apa artinya? Di kayu salib ada jaminan pasti, garansi Anda selamat. Di kayu salib Anda diselamatkan. Saya mau mengatakan ini saudara, karena banyak orang sekarang ini lagi nyari jalan keselamatan. Macam-macam caranya. Ada yang jalan dengan dengkulnya. Di India ada orang ingin supaya selamat, dia berjalan dengan dengkul berkilo-kilometer. Ada juga yang puasa 40 hari 40 malam. Ada yang katanya harus berbuat baik. Sebaik-baiknya Anda, sesuci-sucinya Anda yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Dosa adalah dosa, walaupun mungkin tidak kelihatan. Contoh, saudara mikirin saya, wah Pak Paulus itu kok ganteng sekali ya. Jasnya nyuri dari mana? Misalkan ada. Itu jasnya nyuri dari mana? Kok saudara bisa mikir saya nyuri jas? Anda kan belum tanya kepada saya. Padahal saudara tiap kali ketemu dengan saya salaman. Pak Paulus, puji Tuhan saya diberkati oleh khotbah Bapak. Kok Anda bisa mikir jas saya ini nyuri dari mana? Jadi kan saya tidak tahu, saudara senyum dengan saya, saudara bilang saya diberkati, saudara kasih perpuluhan. Kok masih bisa mikir saya nyuri jas? Namanya manusia, siapa saja, kapan saja, di mana saja, kita bisa berbuat dosa. Mungkin tidak membunuh, mungkin tidak merampok, mungkin tidak mencuri, mungkin tidak meledakkan bom bunuh diri. Tetapi saudara bisa berpikir jahat, sedikit saja. Atau mengingini milik orang lain. HP siapa tuh? iPhone 12. HP saya Nexian, sudah tidak ada lagi merek ini. Kemudian saudara, sebentar kalau dia orangnya pergi, kita ambil. Baru saudara merencanakan saja. Saudara sudah berbuat jahat. Saudara mungkin orang tidak tahu. Atau saudara lagi duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba ada Agnes Monica lewat. Kemudian saudara berpikir macam-macam, ya kan? Saudara, Anda hanya berpikir sedikit jahat yang belum jadi tindakan. Itu sudah dosa. Maka saya mau mengatakan, sesuci-sucinya orang, sesaleh-salehnya manusia, sehebat-hebatnya hamba Tuhan, umat Tuhan, utusan Tuhan atau siapapun juga, tidak ada yang bebas dari dosa. Karena apa?
Saudara-saudara, kita semua yang lahir ke dalam dunia, kita punya sifat dosa bawaan. Dan itulah sebabnya Allah turun menjadi manusia, menyadari bahwa kebaikan manusia tidak akan pernah membuat manusia kembali kepada Bapa. Dibutuhkan korban. Zaman dulu potong kambing, potong domba, burung terkukur atau burung darahnya dikorbankan untuk penebus dosa. Sekarang Anda tidak perlu lagi. Karena apa? Allah di dalam Kristus sudah menanggung seluruh dosa dunia di kayu salib. Maka Yesus dengan begitu yakin mengatakan, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya di dalam Firdaus. Saudara-saudara, ada yang mengatakan, this is the words of assurance. Ini kalimat jaminan. Kalau Anda percaya Yesus, Anda percaya kuasa salib, hari ini juga kalau saudara mati, saudara bersama dengan Yesus di surga. Karena dia yang pernah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Katakan kepada teman saudara, ingatkan dia, di kayu salib ada jaminan keselamatan. Amin. Jadi kalau saudara meninggal dunia besok, seandainya kita meninggal dunia besok, saudara-saudara, tidak perlu ditangisi. Ya, karena kita meninggal adalah cara terbaik untuk bersama dengan Yesus selama-lamanya. Karena kita sudah dapat kepastian bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita mendapatkan keselamatan. Saya mau mengatakan ini kepada saudara-saudara, tidak peduli Anda perampok, penjahat, pencuri, koruptor, Yesus bilang sama penjahat ini, kalau kamu percaya kepadaku, hari ini juga. Oh saudara-saudara, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam salib Kristus ada keselamatan. Amin. Haleluya. Maka Rasul Paulus benar waktu mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya kita beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus. Maka saudara-saudara, resikonya apa? Jangan lupa ketika Anda melihat salib dan Anda sudah diselamatkan, beritakanlah berita salib kepada saudara-saudaramu yang lain yang belum menemukan jalan keselamatan. Amin. Haleluya. Saya mau tanya jujur saudara-saudara, berapa kali dalam hidup saudara Anda memberitakan berita keselamatan kepada orang? Atau Anda mengatakan, pokoknya keselamatan itu urusan pribadi. Mau selamat mau tidak urusanmu, yang penting aku selamat. Anda boleh menjadi egois seperti itu. Tetapi saya mau mengingatkan, seharusnya setiap orang yang mempercayai bahwa di salib ada keselamatan dan hanya salib yang menjadi jalan keselamatan melalui Kristus, saudara harus memberitahukan kepada yang lain-lain. Kasih tahu bahwa hanya melalui Yesus Anda bisa diselamatkan. Karena Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ulangi lagi, Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan Yesus yang mengatakan ini, tidak ada seorang pun yang sampai kepada rumah Bapa kalau tidak. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus. Maka nyanyikanlah lagu itu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Saudara ada yang enggak tahu ya? Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh. Amin. Oke. Saudara yakin? Saudara sudah percaya Yesus? Maka dengarkanlah ini, hari ini juga Anda dapat kalimat kepastian, Anda akan masuk surga. Respon yang berikutnya, selain memberitakan, Anda punya tugas memberitakan kabar keselamatan. Jadi ada orang yang mengatakan begini, it is impossible to stand before the cross and forget the loss. Saya ulangi lagi,
It is impossible to stand before the cross and you forget the loss. Artinya apa? Rasanya tidak mungkin Anda berdiri dekat dengan salib dan Anda melupakan orang-orang yang terhilang. Artinya apa? Setiap kali Anda berdiri di depan salib, ingatlah orang-orang yang terhilang, yang belum tahu kabar tentang salib. Mungkin itu anakmu, mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu tetanggamu, mungkin itu mertuamu. Beritakan kabar sukacita bahwa di salib ada keselamatan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya ketemu dengan banyak orang yang pada akhirnya cara orang itu bertemu dengan Yesus adalah melihat penglihatan tentang salib. Saya mengingat ada seorang penjual tempe di daerah Bromo. Dan waktu saya khotbah di gereja itu dia bersaksi bagaimana Bapak ini berjumpa dengan Yesus dan menjadi orang percaya. Karena waktu dia sekarat, waktu dia mau mati di tempat tidur 9 bulan, dia ada di tempat tidur tidak bisa bergerak badannya. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan tangannya yang mengeluarkan darah, wajahnya bersinar, menyentuh dahinya, besok pagi dia bisa jalan. Hari itu dia tidak tahu, saudara-saudara, bahwa itu Yesus. Dia tidak tahu siapa orang itu, karena dia bukan orang Kristen. Saat dia memikul dagangannya, berjualan dari rumah ke rumah, masuk ke sebuah rumah yang adalah rumah pendeta. Dan pendeta itu punya kalender yang ada di dindingnya, pas di gambarnya adalah Yesus yang sedang terangkat ke surga dan tangannya berlubang mengeluarkan darah. Itu kaget, Bapak itu dia kaget sekali dan dia mengatakan, ini dia yang datang beberapa malam yang lalu, yang menumpangkan tangannya dan besok paginya saya bisa sehat, bisa sembuh. Siapakah dia? Pak Suryadi, gembala sidang, langsung menjelaskan, dialah Yesus. Dialah Yesus. Oh, langsung orang itu bersujud dan mengatakan, Pak, saya mau percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus, dia didoakan. Dan setiap minggu dia datang sambil jualan tempe, dia datang ikut ibadah. Ternyata didengar oleh mertuanya dan istrinya. Maka dia diultimatum, kalau kamu sampai pergi ke gereja lagi, saya ambil istrimu dan kamu pergi dari rumah. Orang itu bersaksi dengan saya. Oh, dia diancam macam-macam, saudara-saudara. Tapi dia mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa melupakan orang yang telah menyembuhkan saya? Bagaimana mungkin saya bisa melupakan orang yang telah memberikan keselamatan kepada saya? Tidak mungkin. Saudara-saudara, memang benar dia diancam, dia diusir. Tapi dia tetap setia. Dia tetap setia karena dia sudah berjumpa dan meyakini juru selamatnya. Amin. Pesan buat saudara-saudara. Pengorbanan Yesus begitu mahal untuk saudara-saudara. Digambarkan di dalam Alkitab, darahnya begitu mahal. Oleh karena itu, saya mau saudara mengucapkan ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Semua mengucapkan ini, 1, 2, 3. Tengok teman saudara dan mengatakan, jangan pernah berkhianat. Amin. Saudara kurang yakin ya? Coba sekarang tengok lagi, sedikit dipelototin matanya, dibilang jangan pernah murtad, bilang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, saya waktu baru bertobat dulu ada lagu kesukaan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Terus tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Saya mau mengatakan ini, mungkin saudara bisa menyanyikan, tetap ku ikut walau dikhianati, ya kan? Tetap ku ikut walau ditinggalkan.
Tetap ku ikut walau semua akses diambil. Tetap ku ikut walaupun kau kehilangan rasa nyaman. Tetap ku ikut apapun yang terjadi. Amin. Saya mau mengajak saudara kembali ke kalimat terakhir. Kebenaran yang ketiga. Sebetulnya ada 7 saudara. Tapi karena waktu nanti saya menjelaskan di hari-hari yang lain. Kalimat terakhir ini yang saya yakin saudara akan menjadi kalimat yang saudara harusnya ingat kemanapun saudara pergi. Ada sebuah kalimat yang mengatakan sudah selesai. Ingat baik-baik. Yesus mengucapkan kalimat sudah selesai. Dan saudara masih ingat artinya? Sudah selesai. Tetelestai. Di dalam bahasa Yunani hanya satu kalimat. Tetelestai. Orang pikir itu kalimat kekalahan. Orang pikir itu kalimat frustasi, terutama para algojo, tentara Romawi yang ada di samping, yang baru saja selesai mengadakan penyaliban 6 jam, saudara-saudara. Saya yakin yang mencambuk, yang barangkali ikut menyalibkan sudah kecapean. Dan waktu mendengar kalimat tetelestai, sudah selesai, algojo nengok, benar, kerjaan saya sudah selesai. Kamu sudah disalibkan, sudah selesai. Sudah selesai. Saya yakin ada orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam yang selama ini cemburu dengan karya Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang selama ini ingin Yesus mati. Dia yang kasih 30 keping perak kepada Yudas supaya Yesus segera dianiaya dan mati. Mereka yang berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Waktu mendengar, sudah selesai. Mereka pikir, selesai riwayatmu. Habis kau, Yesus, habis kau. Lucifer dan agen-agennya dari jauh mereka melihat. Lucifer selama ini yang paling ketakutan dengan Yesus. Karena mereka tahu kehadiran Yesus akan membuat mereka mengalami kekalahan, mereka mengalami pergumulan. Bahkan ada orang yang kerasukan setan waktu ketemu dengan Yesus. Apa kamu kena mengena dengan aku? Waktuku belum tiba. Seperti mereka ketakutan. Saudara-saudara, ketika Yesus disalib, Lucifer dan antek-anteknya bikin syukuran kemerdekaan. Kita sudah menang, Yesus sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa justru waktu Yesus di kayu salib, darahnya menetes ke bumi, membasahi kayu salib. Darahnya itulah yang mengalahkan kuasa iblis. Maka dikatakan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita apa? Iblis dikalahkan. Jadi sebetulnya tetelestai bukan kalimat kekalahan. Tetelestai adalah kalimat kemenangan. Karena kalimat ini sering diucapkan oleh komandan perang. Komandan perang ketika perang dimenangkan, komandan perang akan berteriak, tetelestai, kita menang, sudah selesai. Semua bilang tetelestai dengan senyum kemenangan. 1, 2, 3. Kurang yakin. 1, 2, 3. Artinya kita menang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau Anda lihat salib, ingat kita menang. Kita umat pilihan, bangsa yang kudus, imamat rajani, dan siapapun yang dekat dengan salib harusnya hidupnya berkemenangan. Amin. Saya mau tanya anak-anak panti ini, kalau di sekolah ada temanmu yang kerauhan atau kerasukan, berani tidak tumpang tangan berdoa? Saya mau tanya nih, Ais, berani mendoakan orang kerasukan? Gimana doanya kira-kira? Dalam nama Yesus. Saudara, ada yang pernah mendoakan orang kerasukan? Sudah pernah? Pernah. Takut enggak? Takut nanti kalau rohnya masuk ke saya bagaimana? Saya kasih jaminan, oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Jadi saya mau menjamin saudara-saudara, ini jaminan dari firman Anda, bahwa Anda yang percaya kepada Tuhan, Anda adalah orang yang berkemenangan. Tidak perlu takut santet,
tidak perlu takut guna-guna, tidak perlu takut tenung, tidak perlu takut teluh, tidak perlu takut opo-opo, tidak perlu takut apa lagi? Swangi, atau dukun, atau apapun juga, penyihir. Saudara tidak perlu takut apa. Cukup katakan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Ingat baik-baik, setiap kali Anda minum anggur dan makan roti, Anda sedang mengalami salib. Di salib ada kata tetelestai. Yesus sudah menang dan kita semua berhak untuk menang. Saya dengan istri pernah mengalami itu. Kita nolong orang kena santet. Jadi mungkin saya pernah cerita, tapi saya mau ceritakan lagi bagi saudara-saudara yang belum pernah dengar. Saya diundang oleh seorang bapak namanya Pak Purwono untuk datang ke rumahnya karena adiknya yang bernama Supiati kena santet. Katanya setiap kali ada suara petasan atau mercon meledak di atas rumah, adiknya kesurupan dan muntah darah. Menurut cerita dia sudah masuk ke rumah sakit 11 hari. Dan di rumah sakit tidak ada perubahan. Memang dari 8 sinar rongsennya di dalam perutnya ada paku dan peniti. Dan tidak bisa dioperasi. Kemudian dibawa pulang dan dia berusaha untuk cari orang pintar, katanya suruh taruh telur di perutnya supaya itu bisa keluar. Cuman setiap kali taruh telur, telurnya menggelinding. Jadi tidak bisa. Akhirnya saya diundang. Saya dengan ibu pergi saya masih ingat, hari Rebo sore kami datang ke rumahnya. Saudara, saya cerita kepada semua yang melihat waktu itu. Saya bilang, saya pendeta, jadi kalau mau didoakan oleh pendeta, ikut saran pendeta. Mereka bukan orang Kristen. Apakah Anda mau, Bapak Ibu mau berdoa bersama dengan kami? Mereka bilang, siap Bapak, kami mau. Akhirnya kami berdoa, saya tuntun mereka berdoa dari kalimat ke kalimat. Kemudian pada waktu sampai kalimat dalam nama Yesus, Supiati tidak mau ngomong. Mulutnya bungkam, wajahnya tiba-tiba menjadi bengis, matanya menjadi seperti melotot. Suaranya berubah menjadi laki-laki. Dia jatuh kemudian bergulung-gulung dengan meraung-raung, saudara. Saya terus terang ya. Saya takut waktu itu. Serius saya takut. Karena saya belum pernah punya pengalaman menolong orang kena santet. Jadi saya menggunakan segala macam cara. Saya pakai segala macam strategi. Mulai pencet jempol kakinya, tampar pipinya, keraskan suara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada perubahan. Waduh, saya bilang, wah bagaimana ini nanti? Ya kan? Saya malu nanti kalau sampai saya pulang orang ini tidak ada perubahan. Saya menenangkan hati. Nah, saya berdoa keras bukan supaya apa? Untuk menguatkan iman saya sendiri, saudara. Akhirnya saya mengajak mereka semuanya. Mari kita menyanyi lagu Haleluya. Yang semua pasti bisa menyanyikan. Mudah kan? Hanya satu kata aja. Haleluya. Semua menyanyi. Haleluya. Haleluya. Tidak lama setelah saya menyanyi haleluya, tiba-tiba ibu ini diam. Kemudian dia bisa duduk. Kemudian dia bikin saya kaget. Aduh Pak sakit di sini. Saya langsung berdoa dalam nama Yesus. Aduh Pak pindah di sini dalam nama Yesus. Oh Pak turun di sini dalam nama Yesus. Dan akhirnya dia minta ke kamar kecil, diantar oleh, saya masih ingat ada Ibu Koni dengan istri. Dan disitulah, waktu dia kencing, keluar paku, keluar peniti. Hanya dengan dalam nama Yesus. Jadi saudara, saya pulang dengan kemenangan, ya kan? Saya pulang dengan pengalaman baru bahwa ternyata hanya cukup dengan darah Yesus berkuasa, iblis bisa dikalahkan. Saya mau tidur, baru mau tidur tiba-tiba ada suara seperti mercon meledak di atas rumah saya.
Saya bilang, wah ini ada orang kurang ajar lempar mangkok bakso barangkali ini ya. Tidak lama setelah itu, anak saya Devi waktu itu masih kecil, dia punya mainan trompet warna merah, warna kuning, bunyi sendiri, tet, tet. Wah, saya mulai tahu, ini kerjaan kuasa gelap. Dipikir saya takut. Memang saya takut waktu itu. Tetapi berdasarkan pengalaman tadi, saudara-saudara, saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Ternyata Tuhan tidak membiarkan Anda dicapek-capek oleh kuasa kegelapan. Tuhan tidak pernah bikin malu, saudara. Nah, akhirnya kami berdoa. Nah, tidak langsung selesai. Ada 1 minggu kami berdoa dan saya masih ingat. Malam terakhir kami dapat kemenangan adalah waktu saya diundang lagi. Pak, masih muntah darah segar dan masih kerasukan katanya. Jadi saya ajak Pak Slamet, Pak Budi, majelis gereja waktu itu, datang ke rumahnya Ibu Supiati. Disaksikan oleh orang-orang kampung. Karena di kampung itu kalau ada orang kena santet biasanya mati. Jadi saya bilang, tolong tutup jendela, tutup pintu, kami mau berdoa. Semua menyaksikan, saudara. Ini betul-betul luar biasa. Saya duduk di tikar dan sekali lagi saya mengajak semuanya, mari kita menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Kami sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba ada suara keras berbunyi, dar, dan dalam kecepatan yang sangat tinggi, batu kerikil itu bisa masuk dalam rumah. Prak, 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 prak. Batu berceceran. Kami semua selamat, tidak ada satupun yang kena. Mohon maaf, Ibu Supiati waktu itu kerasukan lagi. Dan akhirnya saya berdoa, mohon maaf. Pada waktu kami berdoa di dalam nama Yesus, ini saat terakhir. Ada, saudara tahu rantai kamrat, rantai yang di motor itu, mohon maaf, keluar dari payudara, tanpa darah dan tanpa apa-apa. Dan hari itu, hari kemenangan, karena setelah itu seisi keluarga diselamatkan. Dan di desa Jangli ada gereja sidang jemaat Allah karena itu. Pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Apa? Tetelestai. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada yang mau berbuat jahat kepada saudara cewek-cewek, kalau ada yang mau melemparkan guna-guna atau menyantet saudara, cukup dalam nama Yesus. Dia akan terbuang itu, terlempar di depan saudara. Amin. Haleluya. Jangan takut. Katakan kepada teman saudara, jangan takut.